Manusia yang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Orang seperti ini bisa lebih binatang dari binatang, dia bahkan bisa lebih iblis daripada iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhal hadirun, inni usyikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat, semoga sisa-sisa hidup yang masih kita miliki akan semakin mendekatkan kita kepadanya. Selawat kita pohonkan kepada Allah agar senantiasa dicurahkan kepada Rasulullah Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Sama-sama kita berikrar agar tetap menjadi umat dan pengikutnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya dalam hidup dan kehidupan kita, insya Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dicintai Allah, ada 3 peran puasa Ramadan yang akan kita dapatkan andai kata kita melaksanakan puasa itu imanan wahtisaban, betul-betul dengan iman dan betul-betul dengan perhitungan yang masak. Apa yang 3 itu? Yang pertama, puasa itu berperan sebagai liberalisasi, memerdekakan manusia. Yang kedua, puasa itu berperan sebagai humanisasi, memanusiakan manusia. Dan yang ketiga, puasa itu berperan sebagai transendensi, muraqabatullah, keyakinan bahwa Allah senantiasa memantau dan mengetahui setiap perbuatan manusia. Kita mulai dari yang pertama dulu. Puasa itu adalah liberalisasi, memerdekakan manusia. Apa maksudnya itu? Dulu ada seorang orientalis barat. Orientalis ini orang barat yang mempelajari Islam secara mendalam, betul-betul ditekuninya, sehingga kadang-kadang ada orientalis yang mempelajari Islam dan menjadikan Islam itu sebagai ilmu, bukan iman.
Di antara orientalis yang seperti ini, ada seorang yang sangat masyhur, namanya Nicholson. Nicholson itu orientalis barat yang mempelajari tasawuf. Tidak tanggung-tanggung dipelajarinya tasawuf itu. Lebih dari 30 tahun dia hanya mempelajari tasawuf. Sehingga dia membuat buku tentang tasawuf, dan bukunya itu dianggap sebagai buku rujukan untuk seluruh orang yang ingin mengetahui tasawuf sedunia. Bahkan Profesor Dr. Hamka mengakui hampir tidak ada buku tasawuf yang bisa menandingi kelengkapan dari yang ditulis oleh Nicholson. Sehingga tidak sempurna orang belajar tasawuf kalau tidak membaca buku yang ditulisnya. Tapi dia tidak seorang Islam. Ada lagi pakar tafsir di Chicago, Profesor Abu Lata, orang Arab beragama Kristen. Hampir hafal dia Quran itu. Semua tafsir-tafsir besar itu ada di kepalanya. Sehingga ditanya orang dengan dia, yakin Bapak Islam itu benar? Yakin. Kenapa tidak masuk Islam? Bagi saya Islam itu ilmu, bukan iman. Saya sempat juga belajar dengan orientalis. Namanya Profesor Dr. John L. Esposito, orang Amerika Serikat. Sekarang menjadi presiden dialog antar agama yang berpusat di Washington. Dia ngajar kami sejarah peradaban Islam. Semua buku sejarah dikunyah-kunyahnya. Tarikh Tabari dibacanya, Tarikh Ibnu Khalkan dibacanya, Subki dibacanya, Muqaddimah Ibnu Khaldun dibacanya. Tapi dia bukan seorang muslim. Baginya Islam itu ilmu, bukan iman. Ada juga orientalis yang belajar Islam dan masuk Islam, seperti Profesor Roger Jeraudi, ahli filsafat barat dari Prancis, keturunan Yahudi, kemudian jadi ateis, dan pernah menjadi presiden Partai Komunis di Prancis. Dipelajarinya Islam baik-baik, masuk Islam, dan sampai mati menjadi orang yang paling kuat membela Islam di Prancis. Ada lagi Profesor Dr. L. Keith Moore, pakar bedah saraf janin, neuroembriologi. Ketika dibacanya buku tentang embryology on the Quran, dia terkejut. Ternyata apa yang dikatakan Quran, itulah yang dipelajarinya di dunia kedokteran. Akhirnya dia masuk Islam. Tapi ada lagi orientalis yang mempelajari Islam, tujuannya untuk mencari sisi-sisi lemah dari ajaran Islam. Ketika dia nampak sisi lemah itu, ditikamnya di situ. Inilah orientalis yang mau kita bicarakan komentarnya tentang Islam. Apa kata orientalis ini? Dia menyatakan Islam ini agama perbudakan. Islam ini agama penjajahan. Islam ini agama yang membunuh hak asasi manusia. Ketika ditanya orang, apa contohnya? Dengan tegas dia menyatakan contohnya adalah puasa. Kenapa puasa itu lambang perbudakan? Puasa itu lambang penjajahan? Puasa itu lambang pembunuhan terhadap hak asasi manusia? Dia menyatakan manusia perlu makan. Islam atas nama puasa melarang orang makan.
Manusia itu perlu minum. Islam atas nama puasa melarang orang minum di siang hari. Manusia itu perlu melakukan hubungan suami istri. Tapi Islam atas nama puasa melarang melakukannya di siang hari. Ini bukti kalau Islam itu memperbudak manusia dengan iming-iming surga, dan itu digunakanlah satu ibadah yang disebut dengan puasa. Maka puasa adalah perbudakan manusia terhadap dirinya sendiri atas nama agama. Kalau kita pahami logikanya secara biasa, betul itu. Islam ini mengekang, Islam ini memperbudak, Islam ini menjajah. Semua yang enak-enak dilarang oleh agama. Rasanya itu termasuk salah satu lagu Oma Irama itu. Tapi tidak demikian. Profesor Dr. Hamka menjawab, Islam bukan agama perbudakan, Islam bukan agama penjajahan, Islam bukan agama yang membunuh hak asasi manusia, tapi justru Islamlah yang memerdekakan manusia dari perbudakan. Islamlah yang membebaskan manusia dari penjajahan. Islamlah yang menjadikan manusia sebagai manusia yang seutuhnya. Kenapa demikian? Sebab mayoritas manusia itu sedang dijajah, manusia itu sedang diperbudak. Siapa yang menjajah manusia? Siapa yang memperbudak manusia? Hawa nafsunya. Kita sedang dijajah oleh hawa nafsu ini. Makanya kebutuhan kita sesungguhnya sedikit, tapi keinginan kita tidak terbatas. Lalu kita tidak bisa membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan. Pada sisi lain, kita seringkali tidak bisa berlaku adil. Untuk dunia yang terbatas, kita mengeluarkan pembiayaan yang tidak terbatas. Tapi untuk akhirat yang tidak terbatas, kita justru selalu membatasinya. Dunia ini kan terbatas ini. Tapi kita membelanjakan harta kita untuk dunia unlimited, tidak terbatas. Kalau untuk urusan dunia, tidak ada kita berpikir. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita selalu berhitung. Saya teringat itu. Beberapa tahun dahulu, mungkin 8 atau 9 tahun dahulu, ketika Transmart mula-mula buka, puasa pertama itu saya masih di kampus. Istri saya telepon itu, ya cepat pulang. Saya bilang ada apa? Kita mau belanja. Belanja di mana? Di Transmart. Saya bilang kita tinggal di Panam. Di sini ada Giant, ada Kalemat, ada Indah, macam-macam. Apa jauh-jauh harus ke Transmart di tengah kota sana? Macet ini. Kata istri saya, satu-satunya supermarket yang milik orang Islam itu cuma Transmart. Pemiliknya Khairul Tanjung. Apa salahnya kita belanja di tempat orang Islam? Karena alasannya agama, saya tidak bisa nolak lagi. Habis zuhur, saya bawa istri saya pergi ke Transmart. Waktu itu masih baru-baru, parkirnya pun belum teratur. Sampai di situ ramai. Saya cari tempat parkir, dapat, kami pun pergi naik ke tingkat 2, belanja. Istri saya masuk, saya tunggu di luar, di depan kasir. Diajaknya saya masuk, saya tidak mau. Saya bilang, saya tunggu di sini sajalah. Bapak-bapak tahulah itu.
mengikuti perempuan belanja, itu cari penyakit itu. Karena beda, cara laki-laki belanja dengan perempuan belanja itu beda. Kalau kita laki-laki 10 barang itu kita beli di satu toko, itu prinsip kita laki-laki. Kalau perempuan terbalik, satu barang bisa dicarinya di 10 toko. Masalah very detail. Kalau kita beda 100, beda 1000, 2000, 10.000 itu kita anggap biasa. Tapi bagi perempuan beda 5.000 rupiah itu terpaksa dibawanya dalam persidangan Dewan Keamanan PBB. Berat, perempuan itu luar biasa itu. Betul, 1,5 jam dia belanja. Saya udah risau nunggu di kasir itu. Lalu saya nampak istri saya bawa keranjang macam ini, keranjang besar itu. Makin dekat ke kasir, makin lebar senyumnya. Itu kode. Kalau yang membeli, yang membayar tetap juga kita laki-laki. Diletakkanlah di depan kasir. Ya, sebelum keranjang saya itu ada 3 keranjang di depan itu. Saya tengok aja. Keranjang yang pertama dihitung 3.200.000. Nggak ada ribut itu, bayar. Ada yang bayar pakai kartu kredit, ada yang bayar cash, bayar. Kenapa dia bayar? Karena dalam keranjang itu kebutuhan badannya, tidak ada hitung-hitungan. Keranjang yang kedua dihitung oleh kasir 2.700.000, bayar. Keranjang yang ketiga 1.200.000, bayar. Lama saya termenung. Keranjang di supermarket 2 juta, 3 juta, kita tidak bingung, kita tidak marah, kita tidak bertanya, kita bayar saja. Tapi ketika pengajian Ramadan, santapan rohani, pengurus Masjid Ar-Rahman menjalankan keranjang, masukkan 2 juta, berpikirlah dulu. Berapa yang kita masukkan? Kalau ada 2.000, 2.000 dulu. 5.000, 10.000, paling-paling 50.000. Ada juga satu-satu yang masukkan 100.000. Itu pun kena salah cabut dari dompet. Mau diambil segan. Akhirnya ikhlas, walau hati tidak rela. Begitulah kehidupan kita. Kalau urusan dunia itu tidak berhitung kita itu. Tapi kalau urusan akhirat, kita berhitung. Maka duit itu aneh. 100.000 rupiah duit itu terasa kecil di supermarket, tapi terasa sangat besar di masjid. Kenapa ini terjadi? Sebab kita sedang diperbudak oleh hawa nafsu. Maka di sini peran puasa. Definisi termudah dari puasa itu apa? Imsak, menahan. Menahan. Sehingga kita bisa menjadi raja, hawa nafsu menjadi rakyat. Kita jadi jenderal, hawa nafsu menjadi kopral. Kita menjadi penguasa, hawa nafsu menjadi yang dikuasai. Kita yang memanage hawa nafsu, bukan kita yang diperbudak oleh hawa nafsu. Nah, ini yang dimaksud dengan puasa itu adalah liberalisasi, membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu. Yang kedua, puasa itu berperan sebagai humanisasi, memanusiakan manusia. Kenapa demikian? Hanya manusia yang dapat menguasai hawa nafsunya yang layak disebut dengan manusia. Tapi manusia yang sudah diperbudak oleh hawa nafsunya, dia adalah manusia yang sudah kehilangan kemanusiaannya. Orang seperti ini bisa lebih binatang dari binatang. Dia bahkan bisa lebih iblis daripada iblis. Gajah itu badannya besar, giginya besar itu. Harimau taringnya itu besar. Singa itu kukunya itu tajam. Tapi sebesar apapun badan gajah,
setajam apapun taring harimau, sekokoh apapun cakar singa, kita belum pernah mendengar ada gajah sanggup makan semen, sanggup makan besi, sanggup minum aspal. Tidak ada itu. Tapi manusia yang giginya kecil-kecil itu sanggup minum aspal, sanggup mengunyah besi, sanggup melulur semen, sehingga jembatan di Kutai Kartanegara yang konon tahan 90 tahun, 10 tahun ambruk. Kenapa? Terlalu banyak manusia yang sanggup melulur dan menelan besi serta semen. Bahaya manusia itu. Bahkan manusia itu bisa lebih iblis daripada iblis. Iblis itu laknatullah, makhluk yang sangat dikutuk Allah, tapi iblis tetap mengakui Allah itu Tuhannya. Ketika Allah menyuruh iblis sujud kepada Adam, apa kata iblis? Khalaqtahu min tin, khalaqtani min nar, ana khairum minhu. Ya Allah, bagaimana mungkin aku sujud kepada Adam? Kau ciptakan dia dari tanah, kau ciptakan aku dari api, aku lebih mulia daripada dia. Dari ayat ini jelas dikemukakan bahwa iblis tetap mengakui Allah Tuhannya, Allah yang menciptakannya. Tapi Fir'aun itu manusia biasa. Dengan tegar dia berkata, Ana Rabbukumul A'la, akulah Tuhanmu yang paling tinggi. Sejahat-jahat iblis, dia tetap mengakui Allah sebagai Tuhannya. Tapi Fir'aun dikudetanya Allah sebagai Tuhan. Kau pikir macam mana Fir'aun itu? Yang lucunya, ketika dia mengejar-ngejar Musa, Laut Merah itu terbelah. Dari Afrika, Musa berlari menuju Asia, di Jazirah Arab. Begitu Musa sampai di Jazirah Arab, Fir'aun dan tenteranya masih ada di tengah Laut Merah. Atas izin Allah, laut yang tadinya membelah bersatu kembali. Maka Fir'aun tenggelam, tidak bisa menyelamatkan dirinya. Inilah baru terjadi sejarah di mana Tuhan tidak bisa berenang, sehingga Tuhan mati tenggelam. Kalau ada Tuhan mati tenggelam, berarti tidak bisa berenang. Kalau dirinya sendiri tidak bisa diselamatkannya, bagaimana dia bisa mengatur alam semesta? Batal ketuhanan Fir'aun. Jadi manusia itu bahaya andai kata diperbudak oleh hawa nafsu. Saya teringat itu ketika anak-anak saya masih kecil, ada orang melempar kucing ke rumah kami. Kami pelihara kucing itu sampai besar. Sampai besar kucing itu. Suatu ketika kucing itu sakit, bersin-bersin. Sehingga istri saya bilang, ya, kalau ayah ke kampus bawalah kucing ini, lepaskan aja lah di kampus. Kenapa? Udah seminggu ini bersin-bersin, sementara kucing ini tidur dengan anak-anak kita, nanti penyakitnya pindah ke anak. Saya pikir ya juga. Besok saya ke kampus, saya masukkan di kardus. Begitu saya mau jalan ke kampus, sekitar 2 km nampak ada rumah makan. Nggak jadi saya bawa ke kampus. Kucing itu saya letakkan di depan rumah makan. Ijtihad saya, kalau kucing dekat dengan rumah makan, makannya aman. Masalah tinggal, pandailah dia daripada saya itu. Seminggu aman, 2 minggu aman, sebulan aman. Tidak balik dia ke rumah. 2 bulan kemudian dia balik ke rumah, tapi sehat. Sehingga kami pelihara sampai mati kucing itu. Yang membuat saya bingung, kucing bisa membedakan mana rumah orang, mana rumah tuannya, padahal jaraknya 2 km, 2000 meter.
2000 meter, kucing itu tahu jalan pulang ke rumahnya sendiri, ke rumah tuannya, tidak sesat dia. Sementara banyak suami di Pekanbaru yang jarak kamar istrinya dengan kamar pembantu cuma 7 meter, tapi malam sering salah masuk kamar. Coba pikir, apa tidak lebih parah daripada kucing laki-laki yang seperti ini? Begitulah manusia. Kalau sudah diperbudak oleh hawa nafsu, habis. Dia bisa lebih rendah daripada binatang. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuna biha ilal akhir. Kami heret, kami campakkan ke dalam neraka jahanam itu mayoritas dari jin dan manusia. Penyebabnya apa? Punya hati tidak bisa berpikir, punya telinga tidak bisa mendengar, punya mata tidak bisa melihat kebenaran. Ulaika kal an'am. Orang seperti ini lebih biadab daripada binatang, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada itu. Yang terakhir, karena waktu, level yang ketiga, puasa itu adalah transendensi. Transendensi, meyakini ada sesuatu di balik sesuatu, meyakini ada kekuatan di balik kekuatan yang nyata. Bapak-bapak punya mobil. Di mobil bapak-bapak itu bisa bapak-bapak letakkan makanan. Ibu-ibu di rumah punya kulkas. Di kulkas ibu-ibu itu banyak makanan. Kalau bapak-bapak siang-siang jam 2, jam 3 pergilah jalan-jalan keliling kota Pekanbaru, makan di mobil bapak-bapak sendiri, siapa yang tahu? Tidak ada. Ibu-ibu minum di kulkasnya, air yang ada di kulkasnya itu siang hari, siapa yang tahu? Tidak ada. Istri bapak-bapak tidak tahu, suami ibu-ibu pun tidak tahu itu. Pertanyaannya, kenapa tidak bapak-bapak lakukan? Sebab bapak-bapak yakin orang tidak tahu, tapi Allah pasti tahu. Ini yang disebut dengan transendensi, muraqabatullah. Kita tidak melakukannya bukan karena takut kepada manusia. Kita bisa tutup mata manusia, tapi yang kita takutkan adalah CCTV Allah yang tidak mungkin kita tutup dengan apapun. Makanya sebagai penutup, ada kisah indah itu di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah terbesar di zaman Bani Umayyah. Dia memerintah hanya 2 tahun 3 bulan, tapi hasilnya seakan-akan dia memerintah puluhan tahun. Suatu hari anak kandungnya datang ke istana. Sebab Umar bin Abdul Aziz ini agak lucu. Dia tinggal di istana, anak-anak tinggal di rumah. Ketika ditanya kenapa anak-anak tidak tinggal di rumah dinas atau istana, dijawabnya, yang jadi khalifah saya, bukan anak dan istri saya. Maka yang layak tinggal di rumah dinas cuma saya, anak dan istri harus tinggal di rumah pribadi. Sebab di Riau ini saya nggak pernah melihat itu ada pejabat yang punya rumah lebih dari 3, nggak ada itu. Jarang yang kaya pejabat di Riau, rumahnya 3 saja itu. Mula-mula tinggal di rumah pribadi, kemudian pindah ke rumah dinas, dan berakhir di rumah tahanan. Jadi Umar bin Abdul Aziz itu tinggal di istananya. Anaknya datang, ayah, saya mau diskusi dengan ayah. Sang ayah bertanya, yang kau mau diskusikan urusan negara atau urusan pribadi? Anak menjawab, saya mau diskusi urusan pribadi, urusan keluarga khalifah. Saya ingin menikah, saya ingin minta pendapat ayah. Oh, tunggu, kata Umar bin Abdul Aziz, tunggu. Dimatikannya lampu-lampu di istana, dibawanya anaknya keluar, dibawa pokok kurma, baru dia bertanya, ceritalah apa yang ingin kau ceritakan. Anaknya menangis, ayah, engkau khalifah, engkau presiden, engkau pemimpin, engkau amirul mukminin. Aku ini anak presiden, anak khalifah.
Masa mau bicara urusan keluarga kita di pokok kurma, bukan dalam istana, di malam yang gelap gulita, bukan di istana yang penuh dengan cahaya? Bagaimana ini? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Anakku, istana itu milik negara, seluruh perabotnya dibiayai oleh negara, lampu-lampunya dibiayai oleh negara. Apakah wajar kita berbicara urusan keluarga kita di tempat yang semua fasilitasnya dibiayai oleh negara? Rakyat tidak tahu, nak. Tapi satu yang ingin ayah tanya padamu, ainallah, di mana Allah? Anaknya menangis, Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Inilah yang disebut dengan transendensi, keyakinan ada sesuatu yang sangat besar di balik kehidupan yang ada di dunia ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.